Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Gharib malam hari ini. Masuk fasal sholatul Id. Faslun utawi iki ku fasal suwiji wa sholatul Idaini. Utawi sholat Id loro. Itu Idul Fitri dan Idul Adha ya. Ail Fitri tegese sholat Idul Fitri wal Adha lan sholat Idul Adha. Iku sunatun sunah. Sunah muakkadatun kang den kukuhake. Jadi sholat sunah Id itu bagian sholat sunah yang muakkad. Yang dikuatkan kesunahannya. Waktu syura'ulan dan syariatake atau dan lakoake yang dilaksanakan apa sholatul Id jamaatan halai jamaah. Jadi sebaiknya dilaksanakan ya berjamaah. Wali munfaridin lan kaduwe wong kang dhewekan. Wa musafirin lan wong kang lelungan. Akhirin dan merdeka, orang yang bepergian. Ini tidak disyaratkan jamaah ini. Orang yang bepergian, orang yang merdeka, akhirin wa abdin dan kawula wa hunsa lan boga purus wa mraatin lan wadon la jamilatin kang ora ayu. Perempuan yang tidak cantik. Kalau terlalu cantik nanti akan mengganggu konsentrasi kan. Wala dzati hayatin lan orang wadon kang duweni tingkah. Bukan orang yang dzati hayah itu kalau bahasa sininya itu apa? Lenjeh. Orang yang banyak tingkah. Sehingga kemudian menarik perhatian orang lain. Ini juga tidak disunahkan karena nanti akan justru tidak baik datang ke tempat sholat Id. Ammal ajuzu anapun utai ajuz berarti perempuan tua, nenek-nenek. Iku fatah duru mongko hadir saka ajuz al-ida ing salat fi thiyabi baitiha ing dalam biro-biro klambine umay ajuz. Adapun orang tua ya, nenek itu datang ke salat Id dengan menggunakan pakaian yang biasa dipakai di rumah. Pakai daster lah katakan, pakai pakaian yang biasa lah. Bila tibin lawan tanpa pangen-pangen, tidak menggunakan pewangian, tidak kemudian berdandan dan sebagainya. Ini untuk perempuan. Tapi kebanyakan yang terjadi ini malah pakai baju baru, pakai berdandan dan sebagainya. Harusnya untuk perempuan itu enggak seperti itu. Tempat datangnya sholat Id ya dalam kondisi yang biasa. Wa waktu sholatil Id utai waktune sholat Id. Waktunya iku waktu barang bayana tulu isyamsin dalam antarane mentune srengenge wa zawaliha lan lingsire syams. Waktu sholat Id itu antara munculnya terbitnya matahari sampai tergelincir sampai waktu zuhur itu. Wa hiya utawi sholat Id ayat sholatul Id, ketika sholat Id, iku rakaatani rong rakaat. Sholat itu dilaksanakan 2 rakaat. Yuhrimu kang takbiratul ihram, sapa musalli, bihima kelawan rakaatani, biniyati Idul Fitri kelawan niat Idul Fitri, awil adha lan Idul Adha. Jadi pada saat takbiratul ihram, itu memang niat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa ya'ti lan
Nakani sapa musolli orang yang sholat ini bidu'ail iftitah lawan doa iftitah dan membaca doa iftitah. Wa yukabbiru lan takbir. Wa yukabbiru lan takbir sapa musolli fir rakaatil ula dalam rakaat yang pertama. Takbir pada rakaat yang pertama sab'an lawan pitu. Siwa takbiratul ihram bisa liyane takbiratul ihram. Jadi pada saat rakaat awal maka kemudian dia takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi kalau dengan takbiratul ihram menjadi 8. Takbiratul ihram itu jadi dengan takbiratul ihram Allahu akbar takbir pertama, takbiratul ihram iftitah terus Allahu akbar sampai 7 kali. Sumaya ta'awadu mangkon ta'awud sapa musolli. Kemudian baca ta'awud, a'udzu biasa. Yaqra ulan maca sapa musolli al-Fatihah ing Fatihah. Sumaya qara'u mangkon maca sapa musolli orang yang salat ba'dahin dalam sawise Fatihah surat Qaf ing surat Qaf jahran lawan seru. Jadi baca surat Qaf yang bagus itu. Qaf Al-Qur'anil Majid itu. Sebaiknya. Tapi kalau kebanyakan ya biasanya Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka. Ada juga jangan surat-suratan yang lain. Wa yukabbiru lan takbir sapa musolli fir rakaati tsaniyati dalam rakaat kang kaping pindho. Di rakaat yang kedua orang yang salat ini takbir khamsan kelawan ping 5 siwa takbiratil qiyami sak liyane takbiratul qiyam seliyane takbir karena ngadeg. Jadi takbir 5 kali itu selain takbiratul qiyam. Sumaya ta'awadu mengulili ta'awud sapa musolli sumaya qra'u mengulili maca sapa musolli al-Fatihah ing Fatihah. Kemudian baca ta'awud, baca Fatihah wa surata iqtarabat lan surat iqtarabatis sa'ah jahran lawan banter dengan suara yang keras. Wa yakhutubu lan khutbah sapa imam nadban lawan sunah. Ba'dahu main dalam bisa rakaataini. Ai rakaataini dari rakaat. Khutbah khatib khutbah sunnah ya, setelah 2 rakaat itu ada khutbataini lawan rong khutbatan. Dengan 2 khutbah seperti khutbah Jumat itu 2 khutbah. Tapi yukabbiru takbir sapa khatib fibtidail ula ing kawitane khutbah kang awal tis'an lawan ping 9. Takbir 9 kali pada permulaan khutbah yang pertama. 9 kali wilaan halin nuli-nuli. Allahu akbar 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 Allahu akbar. Dan seterusnya. Wa yukabbiru lan takbir sapa khatib fi tita'its tsaniyati dalam kawitane takbir kang dalam kawitane khutbah kang kaping pindho sab'an kelawan ping 7. Takbir pada permulaan khutbah yang kedua sab'an kelawan ping 7. 7 kali wilaan kelawan nuli atau halin nuli juga sama terus menerus. Walau fasola lamun misahake sapa syakhs bainaha ing dalam antarané takbir bitahmidin lawan tahmid wa tahlilin lawan tahlil wa tana'in lan tana pengalem kana moko ana fasal iku hasanan bagus. Kalau seorang musolli itu memisah antara takbir itu kemudian dipisah dengan bacaan-bacaan seperti takbir, tahlil, maka itu termasuk bagian yang baik. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allahu akbar. Wa takbiru dari takbir iku ala qismaini. Ingat serong dentuman ini takbiran. Wa takbiru dari takbiran iku ala qismaini ingat serong dentuman. Mursalun nyatane mursalun atau mursalin boleh. Mursalun berarti ataf badal daripada mahalnya qismaini sebagai khobar. Kalau mursalin itu badal daripada kalimat qismaini yang jar karena ada huruf jar ala. Mursalin boleh, mursalun boleh. Mursalun nyatane takbir mursal. Wa huwa ta'i mursal iku ma barang takbir layakunu kang ora ana apa maiku akibat sholatin ing dalam sakwise salat. Wa muqayyadin lan muqayyad atau muqayyadun muqayyad.
Ini yang kedua. Wa huwa tawi muqayyad iku ma takbir yakunu kang ana mai ku akiban dalam iring-iringi salat. Takbiran itu ada dua macam. Pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mursal itu takbir yang dilaksanakan yang tidak setelah sholat. Adapun takbir muqayyad itu yang dilaksanakan setelah sholat. Wa bada'a lan ngawiti sapa musannif bil awal iklan kang awal yaitu takbir mursal. Faqala mongko ngucap sapa musannif. Ndika sapa musannif. Wa yukabbiru lan takbiran sapa wong. Wa yukabbiru takbiran fa'ilnya nanti. Wa yukabbiru takbiran nadban kelawan sunah. Sapa kullun saben-saben suwiji siapapun min dakarin saking wong lanang wa unsalan wadon wa hadirin lan wong kang ing omah wa musafir lan lelungan fil manazilin dalam biro omah wa turuqi lan biro dalan wal masajid dan biro masjid wal aswaq lan biro pasar. Ini takbir mursal sunnah, semuanya melakukan takbir itu di rumah, di masjid, di jalan. Mulai kapan? Min ghurubis syamsi awit saking surupe srengenge min lailatil idi saking malam Idul Fitri. Aila Idul Fitri tegese Idul Fitri. Wa yastamiru lan dadi tetep dadi nerus apa hada takbiru ikila takbir ila ayat khula maring manjing sapa imam fi sholatin dalam sholat. Terus takbiran dengan menggunakan takbir mursal ini, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar seperti biasa itu. Hingga waktunya itu sampai imam itu masuk sholat. Kalau sudah masuk ke masjid, ya udah. Nanti ada Bilal yang as-sholata sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Itu sudah stop. Nanti ada takbir di khutbah. Nanti setelah khutbah udah nggak ada takbiran lagi. Lil idi karena sholat id. Ayat kala imam fi sholati lil iti kana sholat id. Wala yusanu lan ora den sunaka apa takbiru takbiran lailata Idul Fitri dalam wengine Idul Fitri akibas sholawati dalam ngiringi pira-pira sholat. Walakin Nawawi tetapi nutai Nawawi fil adhkar dalam kitab adhkar iku ikhtaro milih sawiyam Nawawi annahu ing sak temene takbir Lailatul Id ya, ikut sunatun sunnah. Ada yang mengatakan bahwa takbir setelah sholat di malam Idul Fitri tidak ada kesunahan. Tapi Nawawi dalam kitab Adhkar menyampaikan itu adalah bagian daripada kesunahan. Jadi tidak ada kesunahan itu maksudnya tidak ada kesunahan kalau itu dinisbatkan sebagai takbir yang muqayyad karena dilaksanakan setelah sholat seperti itu. Karena takbirnya memang takbir mursal bebas baik sebelum sholat, setelah sholat maupun kapanpun. Soalnya malam Idul Fitri begitu mulai tenggelamnya matahari, kemudian itu melaksanakan takbiran sampai imam itu masuk ke sholat id. Jadi di sini keterangan walayusanu ini dinisbatkan tidak disunahkan takbir pada malam Idul Fitri yang akibat sholat, dinisbatkan kalau memang itu adalah sebagai takbir muqayyad. Karena takbirnya ini memang takbir mursal, maka tidak ada hubungannya dengan sholat maupun waktu sholat maupun tidak selain waktu sholat. Artinya tetap takbir itu mursal, udah lepas, tidak ada qayyid apapun, kapan saja. Sebelum sholat, setelah sholat, bahkan di luar waktu sholat, itu tetap melaksanakan sunnah melaksanakan takbir. Adapun Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab Adhkar memilih bahwa takbir akibat sholat pada malam Idul Fitri itu bagian daripada sunnah. Ini pilihan Imam Nawawi. Tapi itu adalah disebutkan sebagai qaul dhaif. Karena apa? Karena kalau kita nisbatkan kepada yang muqayyad, kalau ini nisbatnya kepada muqayyad, karena sudah ada yang mursal, jadi ini sudah waktu takbirnya itu bebas sebelum sholat, setelah sholat, bahkan terus sampai malam hari, tengah malam, menjelang pagi itu takbir malam suntuk. Ini yang kemudian banyak yang memahaminya tidak menyeluruh.
Ada yang berpendapat bahwa takbir pada malam Idul Fitri itu tidak ada kesunahannya. Sehingga banyak beberapa masjid yang memang tidak melaksanakan takbiran. Tapi secara umum di Indonesia takbiran. Summa syara'a mangono tumandang sapa musannif fit takbiri ing dalam takbir al muqayyadi kang den takidi. Faqala mangko ngucap ngendika sapa musannif. Kemudian kita menerangkan takbir muqayyad. Wa yukabbiru lan takbir sapa kullun semuanya ya, dari unsa, akar, unsa, hadir, musafir. Fi Idul Adha dalam salat Idul Adha. Khalfas sholawati dalam burine biro salat al-mafrudati kang den fardhuake. Bayane min muaddatin saking salat muaddah, salat yang dilaksanakan pada waktunya, wa faitatin salat faitah ataupun salat yang memang tidak pada waktunya. Wakadzalan lawan kaya khalfas sholawat, khalfa ratibatin ing dalam sawise salat sunah rawatib wa nafli mutlaqin lan salat sunah mutlak. Wa sholati janazatin lan salat jenazah. Ini takbir muqayyad ini setelah sholat sunnah mutlak, setelah sholat rawatib dan sebagainya ini termasuk setelah ba'diyah apa qobliyah, setelah qobliyah min mulai kapan min subhi yaumi arafah saking subuh dina arafah mulai waktu subuhnya di arafah tanggal 9 ilal asri mau kembali sholat asar min akhiri ayyamit tasyriqi saking akhirnya pira-pira dina tasyrik sampai asar pada hari tasyrik yang paling terakhir tanggal 13 nanti. Wasiqatu takbir utai siqatu takbir iku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. Ini sifatnya takbir. Maklumlah untuk artinya Allah Maha Besar tidak ada selain Allah dan bagi Allah lah semua pujian. Allah Maha Besar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan pagi wa asila sore tidak Tuhan selain Allah wahdah dengan sendirinya tidak ada selain yang disembah hanya Allah sendiri. Sodako membenarake Allah wa'dahu ing janjine Allah akan selalu menepati membenarkan pada janjinya. Wa nasara lan nulungi Allah abdahu ing kaulane Allah akan menolong semua hambanya. Wa azza lan nglurake Allah jundahu ing balane wa hazama lan melayokake Allah al ahzaba ing biro-biro pantane musuh wahdahu hale dewe Allah. Karena memang hari kemenangan, maka kemudian ada takbir yang sampai wahazamal ahzab wahdah. Dah. Kita teruskan faslun tadi fasal suwiji wa sholatul kusufi utai sholat kusuf. Ini masuk ke sholat gerhana. Li syamsi kadue srengenge wa sholatil khusufi lan wa sholatul khusufi lan sholat khusuf lil qamari kadue rembulan. Iku kulun tadi saben-saben suwiji min huma saking khusuf lan kusuf atau kusuf dan khusuf iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Ini kedua-duanya sunnah muakkadah. Fa in fatat mongko lamun topot apa hadhihi sholatu ikilah salat lam tuqtu mongko den qodoni apa hadhihi salat. Ai lam yusra' tegese ora den lakoni apa qodauha ngodoni hadhihi salat. Salat kusuf dan khusuf ini salat sunnah muakkad tapi kemudian kalau waktunya habis maka kemudian tidak diqodho. Artinya tidak ada syariat untuk mengqodhonya. Wa yusalli lan salat sapa syakhs ala nyolati sapa syakhs likusufi syamsi krana gerhana matahari wa khusul qamar lan gerhana rembulan rakaataini kelawan 2 rakaat. Salatnya itu dilakukan 2 rakaat. Yuhrimu kang takbiratul ihram sapa syakhs biniati sholatul kusufi kelawan niat salat kusuf. Niat takbiratul ihramnya itu niat untuk salat kusuf. Summa ba'dal Fatihati mengkono ini dalam sawise Fatihah wa ta'awudilan ta'awud. Setelah baca Fatihah summa ba'dal iftitahi ya. Summa ba'dal iftitahi mengkono dalam sawise iftitah wa ta'awudilan ta'awud
yaqra'u maca sapa wong sapa syakhs musolli al-Fatihata ing Fatihah. Wa yarka'u lan rukuk sapa wong. Takbiratul ihram niat salat kusuf, kemudian setelah iftitah, ta'awud baca Fatihah, terus rukuk. Summa yarfa'u kemudian tangi sapa syakhs ra'sahu mengangkat sapa syakhs ra'sahu ing sirahe syakhs minar ruku ing ruku. Summa ya'tadilu mongoli i'tidal sapa syakhs kemudian i'tidal biasa. Summa yaqra'u mongoli maca sapa syakhs al-Fatihah ing Fatihah. Sanian kelawan kaping pindho. Kemudian baca Fatihah lagi untuk yang kedua di rakaat pertama. Summa yarka'u mongoli ruku sapa syakhs sanian kelawan sanian ing dalam ambalan kang kaping pindho. Akhofa kelawan kang lewih enteng lewih ringan minalladzi tinimbang sing ruku qablahu kang sadurunge sanian. Jadi ruku yang kedua ini lebih ringan, lebih pendek daripada ruku yang pertama. Summa ya'tadilu mongoli i'tidal sapa syakhs sapa musolli i'tidal sanian kang pindho. Summa yasjudu mongoli sujud sapa syakhs as-sajdata ini kelawan sujud loro. Dan sujud 2 kali. Itu makninatin kelawan tumakninah fil kulli dalam saben-saben suci. Summa yusolli mongoli salat sapa syakhs rakaatan kelawan rakaat tsaniyatan kang kaping pindho. Qiyamaini kelawan ngadeg loro, wa qira'ataini lan maca Fatihah loro, wa ruku'aini lan ruku' loro, wa itidalaini lan itidal loro, wa sujudaini lan sujud loro. Kemudian sholat yang kedua juga sama. Artinya di sini pada saat sholat sholat gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan, maka ada 2 kali berdiri dalam setiap rakaatnya ini, 2 kali membaca Fatihah, 2 kali ruku', 2 kali i'tidal dan 2 kali sujud setiap rakaat di sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Kalau sujud 2 kali memang semua sholat seperti itu. Tapi kalau kemudian rukuk 2 kali, i'tidal 2 kali, ini memang khususiyah pada sholat gerhana. Bahkan setelah rukuk kemudian i'tidal, kemudian baca Fatihah lagi, ini khusus sholat gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Wa hadza taikilah biqiyamaini wa qira'ataini ila akhirih iku makna qaulihi maknane pengendikane musannif fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat minhuma saking khusuf lan khusuf qiyamaini utawi ngadeg loro 2 berdiri ya yutilu kang dawakake sapa syakhs memanjangkan al-qira'ata ing wacan fihi ma dalam qiyamani. Kemudian bacaan yang panjang kama kaya keterangan saya tikang bakal teka pema. Wa fi kulli rakaatin lan iku dalam saben-saben rakaat siji ruku'ane utawi ruku' loro. Dan setiap rakaat itu ada 2 kali ruku'. Yutilu kang dawakake sapa syakhs dawakake tasbih ing tasbih. Tasbihnya dibaca yang banyak yang panjang 21 kali tasbih mengatakan. Dan doa-doa fihi man dalam ruku'ani. Dona sujudi hal itu sujud. Kalau sujud fala yutawiluhu mangko ora ndawakake sapa syakhs ing sujud. Wa hadza utawi fala yutawiluhu iku ahadu wajhaini salah siji wajah loro. Lakini sahihu tapi kang sahih ku ana usaha syakhs iku yutawiluhu ndawakake sapa syakhs ing sujud nahwa ruku'i kelawan sepadane ruku. Alladzi qablahu kang ndem sadurunge sujud. Kalau sujud itu tidak dipanjangkan, tidak dilama-lama, tidak seperti ruku. Tapi pendapat ini yang tidak memanjangkan, tidak melamakan sujud ini adalah salah satu dari 2 kaul. Adapun yang sahih itu bahwasanya sunnah bagi orang yang sholat gerhana matahari maupun rembulan untuk memanjangkan sujud seperti ruku. Seperti ruku dibaca panjang tasbihnya. Kan sujud itu kan biasanya lebih lama ya. Wa yaktubulan khutbah sapa al imamu imam ba'dahu main dalam sawise kusuf lan khusuf ay sholatil kusufi tegese salat kusuf wal khusufi lan khusuf.
khutbataini kelawan khutbah loro. Imam melakukan khutbah dengan 2 kali khutbah. Seperti khutbah Jumat ya. Ka khutbah tayil Jumati kaya khutbah loro Jumat. Fil arkani dalam rukune. Dalam masalah rukun wa syuruti lan pira-pira syarate. Wa yuhitulan ngegerei menganjurkan dengan sangat ya. Sapa khotib, sapa imam annasa ing menungso fil khutbatin dalam khutbah loro atau bati ingat si taubat minad dzunubi sing dosa. Jadi menganjurkan dengan sangat kepada seluruh manusia di dalam khutbah itu anjuran untuk bertobat kepada Allah. Wa 'alal fi'lil khairi lan ing atase nglakoni kebagusan dan anjuran untuk melakukan kebaikan. Bayane min sedekatin saking sedekah, nomor banyak sedekah. Fa'idqin lan memerdekakan budak. Kalau masih ada perbudakan, kemudian memerdekakan budak ini bagian daripada bentuk-bentuk ibadah. Wa nahwi dzalika lan sepanjang mazkur. Wa yusirulan nglirihake sapa khatib. Wa yusirulan nglirihake sapa khatib. Bil qiraati kelawan qiraah sapa imam wa yusiru lan nglirihake sapa imam wa yusiru lan nglirihake sapa imam bil qiraati kelawan qiraah dengan bacaan fi kusufi syamsi dalam gerhana matahari karena siang hari wa yuhiru lan banterake sapa imam bil qiraati kelawan qiraah dengan bacaan fi khusufil qamari dalam gerhana rembulan karena malam hari seperti salat malam rata-rata panjang kalau dilakukan berjamaah. Salat siang pelan. Gitu juga salat kusuf. Wa tafutulan pot apa salatu kusufi syamsi. Salat gerhana matahari bil injila iklawan sumila dengan habisnya gerhana. Lil mungkasyifi kedua lil mungkasifi kaduwe srengenge kang gerhana. Jadi injila bagi matahari yang terkena gerhana. Injila itu maunya memang injila keluar habis gerhana. Abi hurubi halang lawan surupe srengenge kasifatan halai gerhana atau kemudian kondisi menjelang menjelang matahari tenggelam terjadi gerhana, kemudian tenggelam dalam kondisi sedang gerhana, itu juga waktunya habis. Atafutulan pot apa salatu khusufil qamari salat gerhana rembulan bil injila kelawan sumila sama. Wa dhulu isyamsi lan metune srengenge. La bidhulu'il fajri ora kelawan metune fajar. Jadi hilangnya waktu salat gerhana rembulan itu bisa hilang dengan injila, dengan habisnya gerhana, atau dengan munculnya atau terbitnya matahari. Kalau terbitnya fajar enggak, tidak, masih waktu berarti. Wala bi hurubihi lan ora kelawan surupe komar. Khasifan hale gerhana. Fala tafutu mongko rapot apa sholatu sholat. Aslun fi akami sholat istiqaq Allah amiswab. Ini untuk sholat gerhana. Ini sebenarnya sholat yang alhamdulillah sekarang sudah sangat banyak orang yang peduli dengan kegiatan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, dan anjurannya juga sering karena sekarang ada ilmu falak ya maupun hisab. Dan di Badan Hisab Ru'yah itu juga sudah sering menyampaikan tentang adanya gerhana, dan pengumumannya juga masif di berbagai media tentang adanya gerhana. Maka sekarang sudah banyak sekali orang yang kemudian pada melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya, barusan bulan-bulan kemarin ada terjadi gerhana bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada kemungkinan gerhana matahari itu 2 kali. Gerhana bulan juga sama. Dan gerhana bulan itu terjadi pada saat purnama.
Kalau pada saat-saat kayak sekarang ya nggak mungkin terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi ya karena pada saat ketika matahari rembulan itu benar-benar dalam posisi bulat, purnama. Ketika purnama kemudian terhalang oleh pantulan bumi, maka disitulah terjadi gerhana rembulan. Kalau matahari juga sama, siang hari terjadinya jelas. Itu untuk pada pertemuan malam hari ini, sholat id dan sholat gerhana. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.